Sandi itu mengatakan nggak, saya siapkan sekian triliun nih untuk membesarkan P3? Yang dia katakan siap lahir batin untuk membesarkan P3 dan jika calon wakil presiden siap lahir batin untuk membangun bangsa. Oh, tapi nilainya tidak disebut berapa ya? Ya mungkin dengan ketua umum nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat datang. Saya manggilnya apa? Adinda aja. Adinda, Mas lah. Mas Rusli Effendi, ya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Iya bang. Luar biasa. Sempat menjabat sebagai Ketua DPW P3 di Riau bang. Provinsi Riau ya. Udah sempat di DPR RI belum? Belum bang. Saya DPD provinsi, sebelumnya pimpin DPP kabupaten. Tapi sekarang justru ikut menentukan siapa yang menjadi caleg ya. Karena sebagai wakil ketua umum kan pasti diminta masukan-masukan ya. Iya. Nah, bagaimana selama ini kerjasama dengan Pak Mardiono? Lancar semuanya? Alhamdulillah bang. Jadi pertama makasih dulu nih abang sudah mengundang bisa berbincang-bincang. Iya. Karena saya dari Riau harus ada pantun dulu bang. Izin kalau ya silakan. boleh. Orang Riau mengail ikan. Ikannya digulai dalam kuali. Terima kasih atas kesempatan. Semoga kita bisa silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau orang Riau itu nggak pakai pantun ya nggak boleh melanjutkan nggak boleh. pembicaraan. Bahkan kita kadang-kadang makanan itu sampai dingin dari panas karena kalau ada pesta perkawinan itu saling pantun memantun kan. Wah, dari hangatnya makanan sampai dingin. Tapi dihangatkan lagi ya. Tapi sekarang udah dimodifikasi bang, lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Jadi pantunnya dipersingkat. Iya. Baik, kita coba mulai ini. Iya bang, siap. Ngobrol-ngobrol. Tadi tuh yang serius itu. Baca pantun, apa tuh yang serius. Kalau sekarang ini kita nggak serius. Ya. Santai-santai aja kan. Iya. S3 bang, santai serius selesai. Ini kan terus terang aja yang paling menarik bagi masyarakat dalam melihat P3 ini, kok seorang yang namanya Sandiaga Uno ya, itu berlabuh ke P3. Padahal kan banyak partai besar ya. Ada Gerindra dia sudah ya keluar dari Gerindra. Kan partai besar tuh. Iya. Nomor 2 ya. Ya, nomor 3 apa nomor 2 Gerindra itu. Iya. Kemudian ada juga Golkar, ada Demokrat, ada PAN, PKS juga ada ngejang-ngejang. PKS juga sempat diundang ya kan, rame itu kan. Waktu diundang PKS kan sempat rame juga itu. Goyang juga tuh koalisi perubahan ya. Nah, tiba-tiba Sandi ini berlabuh ke P3. Ya, hatinya tuh tertarik untuk dia bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Tentu saya nggak harus tanya sama Sandi kan sebenarnya. Kenapa sih dia tertarik sama P3? Itu kan mesti dia yang jawab. Iya. Tetapi kira-kira bagi Partai Persatuan Pembangunan ya, apa yang membuat langsung menerima ya lamarannya Sandiaga Uno, ataukah memang sebelumnya ada approach dulu ya untuk Sandi ini masuk ke dalam P3, bergabung dengan P3? Baik bang, pertama tidak berlebihan, inilah kehebatan Pak Mardiono ya. Sebagai PLT Ketua Umum yang beliau ini kan berkarir dari bawah bang. Pernah DPC Cilegon, kemudian Ketua DPW Banten, Wakil Ketua Umum, yang cukup banyak pengalaman. Saya juga berteman dari bawah karena saya juga dari DPW dulunya. Bahkan DPC juga bang di Rokan Hilir Bagan Sepiapi.
Pak Mardiono ini tipe orang yang sangat akomodatif, kemudian komunikatif, ya Ya. berteman semua kalangan mungkin. Inilah kelebihan pengusaha dan mereka berteman sejak jadi pengusaha ya. Kalau saya berteman juga karena Pak Sandi kan kelahiran Riau, Bang. Oh ya, Kan berarti sama dengan saya. Beda umur juga 2 tahun. dia lahir di Riau. Di Riau, Oh. Bang. Di Rumbai kan. Nah, saya juga sudah lama mengenal Bang Sandi. Saya kan 3 tahun sebelum Pak Gatot Wakapolri jadi ketua umum masyarakat Riau Jakarta, saya juga dulu, Bang. Jadi Bang Sandi juga bagian dari masyarakat Riau, terus sekarang saya ketua umum masyarakat Riau Indonesia yang merantau itu, Bang. Nah, kita ada hampir 1 juta lah rakyat masyarakat Riau merantau di perantauan. Ya. Nah, ini mungkin faktor komunikasi Pak Mardiono ya. Nah, lalu Pak Sandi sebagai anak muda aset bangsa ya yang pernah jadi wakil gubernur, lalu menteri menurut saya berprestasi, juga digoda sebenarnya oleh partai-partai lain. Ya. Dan di P3 Bang juga bukan tiba-tiba, tapi beliau ada istilah ketum kami itu ospek dulu. Jadi ya komunikasi dan kita juga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga kan selalu hadir di DPW-DPW. Saya juga pernah bawa ke Riau, ke Aceh dan lain sebagainya. Jadi beliau itu sangat lama dulu membaur di P3. Jadi mungkin ada kecintaan beliau ya. Tapi yang percis dari hati beliau lah yang paling tahu ya. Dan katanya juga keluarganya memang dari dulu di DKI ini pendukung P3 ya. Iya. Ada Pak mertuanya itu Pak Ajis ya. Ya, jadi kedekatan sama P3. Sebetulnya juga masih ada hubungan dengan Soeharto, Pak Soeharto juga, Bang. Jadi memang begitu selalu bersama P3 dari dulu dan selalu kita undang jadi narasumber. Ya mungkin ini bisa aja awalnya cinta apa namanya? Cinta lokasi juga gitu ya. Tapi saya juga melihat beliau punya visi keindonesiaan yang ada religius dan nasionalis ya. Jadi beliau lama di Gerindra, partai nasionalis, nah sekarang P3 partai religius, barangkali ini cocok ya dengan jiwa beliau. Ya artinya kan kalau bicara Sandi dengan P3 ini kan kembali ke Khitoh ya. Kembali ke kita. Kembali ke asalnya. Kan Iya. gitu. Walaupun selama di Gerindra kita lihat juga kiprahnya cukup bagus Cukup ya. bagus. Nah, insya Allah kiprah itu bisa dikembangkan di P3 dan P3 menjadi majulah, menjadi besar ya. Iya. Pasti itu kan harapan. Harapan. Salah Dan satu kita percaya Bang sekarang jadi ketua pemenang pemilu kan nasional. Tapi ada kesan nggak? Ada kesan di luar ini kan seolah-olah bahwa Sandi ini ingin mengambil alih ketua umum P3. Di dalam bagaimana? Ada nggak pembicaraan-pembicaraan itu? Saya tidak melihat dari sisi itu ya. Hanya saja barangkali ada yang berpersepsi karena beliau kan tokoh ya yang sangat populer. Ya diukur juga dari survei-survei gitu. Jadi bagi P3 ini energi baru. Ada juga bahasa ini vitamin baru bagi kekuatan P3. Nah, saya kembali tidak boleh bilang tadi inilah hebatnya Pak Mardiono. Membuka diri untuk siapapun. Tokoh-tokoh nasional lain misalnya dari TNI, dari polisi, dari akademisi, profesional bahkan dari dunia apa namanya seni misalnya Gilang sekarang ke P3. Jadi ini Pak Mardiono memang sangat terbuka. Ya. Jadi artinya bagi Pak Mardiono sendiri sebagai PLT Ketua Umum tidak ada kekhawatiran bahwa bila satu saat Sandiaga Uno seolah-olah kepingin mengambil alih P3 ya, dan menjadi ketua umum. Itu terbuka aja ya. Nanti kan ada munas ya. Muktamar kalau muktamar. Kalau muktamarnya memang memilih siapa ya terserah aja kan gitu. Mungkin bisa aja memilih Soeharto lagi ya. Ya. Namanya muktamar ya kan. Diberi Ya. kebebasan untuk menentukan bagi kader-kader untuk menentukan siapa yang mereka pilih menjadi ketua umum, ya kan? Bisa juga wakil ketua umum menjadi ketua umum kan? Itu kan tergantung ya. Jadi kita demokrasi aja ya. Saya mendengar bahwa selain Sandiaga Uno, Erick Thohir juga sempat mendaftar ke P3. Waktu itu ketum kita Pak Mardiono memberi ruang yang sama. Jadi untuk silaturahim turun ke DPW-DPW
Seluruh Indonesia antara Bang Sandi dengan Pak Erik sama. Jadi itu saya bilang kehebatan ketum itu sangat terbuka. Jadi nggak pernah melihat dari sisi kekhawatirannya di ancaman, tapi bagaimana tanggung jawab sejarah Pak Mardiono di tangan dia, P3 ini harus bangkit, Bang. Nah karena itu terbuka untuk siapapun. Gitu. Iya, iya. Nah jadi dua-duanya diberi yang sama waktu itu. Dan faktor Romi bagaimana? Romi? Ya posisi Gus Romi sekarang kan ketua majelis pertimbangan ya, pengganti si Pak Mardiono. Memang lazimnya ketua-ketua umum itu menjadi ketua majelis pertimbangan. Ya, ya. Kalau Mas Soeharto nggak ada jabatan sama sekali ya? Kita tawarkan awalnya. Oh, Kita tawarkan, tapi beliau kurang berkenan ya fokus menjadi menteri. iyalah. Yang penting kan ada tawaran. Oh ditawarkan, Pak Mardiono menawarkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, apa sih sebenarnya? Kan pasti kan ini Sandi kita terima masuk ke dalam partai. Ya. Kemudian perannya besar. Ketua Bapilu itu bukan main-main Ya. dalam tahun politik ini. Bahkan ketua Bapilu inilah yang sangat menentukan. Walaupun tetap koordinasi dengan pengurus, ketua umum dan pengurus yang lain. Ya. Tetapi kan yang mengurusi siapa jadi caleg, ya kan, daerahnya seperti apa, verifikasi itu kan ada di dia. Ya. Untuk lebih menentukan, mengenal sosok masing-masing calon legislatif dari partai ini kan gitu. Nah itu bukan sekedar jabatan main-main lah. Ya. Nah kalau saya lihat kan posisi strategis ini diberikan kepada Sandiaga Uno. Nah tentu orang mau tahu apa sih yang bisa diberikan oleh Sandiaga Uno ini kepada P3 kan gitu. Ya. Jadi Pak Sandi menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu kan di baru ini ya Bang, beberapa waktu habis Rapimnas. Soal caleg sebetulnya sudah disusun ya oleh Bapilu sebelumnya. Nah tetapi sekalipun ada ruang kan untuk perubahan-perubahan. Tapi kita Pak Ketua Umum dan kita semua jajaran Wakil Ketua Umum, Sekjen, Badan Pemenang Pemilu, kita percaya kepada Pak Sandi karena ini Pak Mardiono ingin bagaimana P3 itu naik lagi. Sekarang kan kita ini 19 Bang. Kita pernah 39 2014, sebelumnya lagi kita pernah 38 dan seterusnya. Nah ini Pak Mardiono bertekad bagaimana 2024 itu kita bisa 50 kursi. Nah kehadiran Pak Sandi yang tidak kita ragukan ketokohannya, berpengalaman politik di Gerindra, pernah wakil gubernur, pernah menjadi calon wakil presiden 2000. Tentu beliau punya kemampuan melihat pasar politik ya. Kemudian juga pengusahanya sukses. Nah, kemudian anak muda yang diterima semua kalangan, emak-emak dan sebagainya, tentu mampu mengelola penetrasi pasar. Dari 50 yang kita hitung dapil-dapil mana saja yang akan menjadi peluang untuk duduk anggota DPR ini. Misalnya Sumatera itu 17 dapil. Nah, lalu bagaimana 17 ini bisa dapat semua. Nah, Pak Sandi kita beri kepercayaan. Dan P3 tidak ragu kemampuan Pak Sandi. Dan Pak Mardiono percaya. Jadi saya pikir dari sisi kompetensi, pengalaman beliau yang membuat Pak Mardiono kita semua percaya. Saya kira dari segi popularitas ya, popularitasnya juga bisa mendongkrak suara P3 dan kemudian satu lagi elektabilitasnya sebagai cawapres juga lumayan tinggi. Bahkan di atas AHY ya, di atas Khofifah ya. Ya kalau kemarin ada algoritma ya, salah saya. Algoritma. Ya terakhir itu justru Bang Sandi dari 17 yang disurvei itu paling popularitas. Artinya dari sisi keterkenalan, dukungan itu sangat tinggi ya, 11,3%, 13 berbanding Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Ya itu mungkin peluang yang ditangkap oleh P3 ya, sehingga ya tentu bagiannya Pak. Perlulah tokoh-tokoh yang populer ya, yang memang tidak hanya populer tapi juga memang disenangi juga oleh masyarakat. Nah kan orang melihat
seperti bagaimana Erick Thohir, begitu juga Mas Sandi ini, apa ada titipan dari Pak Jokowi? Misal saya nitip Sandi ya di P3 gitu kan. Kira-kira ada nggak titipan Pak Jokowi bisik-bisik begitu? Ya, saya tidak tahu persis karena mungkin itu apa namanya gawainya Pak Mardiono ya. Iya, iya, iya. Tapi yang pasti terlepas dari itu Mm, kita berbahagia ya kehadiran Sandi mm, sebagai tokoh anak muda ya yang dekat dengan milenial, emak-emak, bisa kiri, bisa kanan ya. Saya mm, pikir ini aset. Nah, ini aset dan kita cukup lama mengenal Pak Sandi. Saya pribadi terutama mm, karena memang kelahiran Riau, mm, masa kecil beda usia 2 tahun kan berarti mm. sepermainan gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi sosok anak muda yang memang dibutuhkan bangsa apalagi kalau kita lihat visi ekonominya sebagai apa namanya praktisi ekonomi, Entrepreneur ya. entrepreneur ya, kemudian juga sekarang menteri berprestasi di mata saya. Mm, Bisa menciptakan lapangan kerja, ada program mm. desa wisata. Ya. Nah, ini kan sangat bisa menciptakan lapangan kerja. Ada inovasi-inovasi yang beliau lakukan. Ya, jadi bahwa Sandiaga Uno merupakan titipan Jokowi ke P3 nggak benar ya? Ya, saya pikir tidak seperti itu ya. Karena kan Pak Presiden ya memberi ruang yang sama pada para menterinya kan. Kan terbukti Pak Erik, Pak Prabowo sebagai menterinya, yang lain-lain juga gitu ya. Jadi diberi ruang. Pak Mahfud disebut-sebut juga kan. Hmm. Jadi rasanya tidak tepat kalau disebut titipan ya. Ya. Tapi memberi ruang kepada anak-anak bangsa yang memang layak untuk jadi presiden, wakil presiden. Dan P3 tampaknya ini siap mencalonkan Sandi sebagai cawapres. Dan sudah bismillah Bang, melalui Rapimnas yang beberapa 2 minggu yang lalu ya. Sudah kita putuskan. Awalnya ada 2 nama. Ya. Jadi inilah ya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan bangga sebagai ketua umum ya. Pak Mar itu disebut jadi 2 nama. Jadi ada Pak Mardiono, ada Bang Sandi. Nah, Pak Mardiono dengan tegas saya fokus saja mengurus partai. Karena di zaman saya ada tanggung jawab sejarah kembalikan kebesaran partai. Karena itu serahkan kepada Pak Sandi. Nah, ini luar biasa gitu ya. Pak Mardiono luar biasa. Ya. Artinya bagi P3 sudah tegas menyatakan Sudah memutuskan, Bang. memutuskan Sandiaga Dan menugaskan Pak Mardiono melakukan komunikasi politik dengan PDIP terutama yang mengusung Ganjar. Dan kita juga Rapimnas sebelum di Jogja kan sudah putuskan kita mendukung Pak Ganjar. Jadi kerjasama politik P3 ini sudah kita putuskan. dan Ibu Mega sudah mengatakan Ya, bahwa koalisi yang sudah berkoalisi dengan dengan PDIP itu adalah P3, ya. partai yang Sabikul awalin. ya sebagai partai yang lolos ke parlemen Ya. 2019. Ya. Ada juga partai baru, partai lama yang sudah ikut pemilu tapi belum sempat masuk parlemen, Ya. Perindo dan Hanura. Ya. Nah, jadi bagaimana respon Ibu Mega ketika menyodorkan Sandiaga Uno sebagai cawapres? Yang tahu persis tentu Pak Mardiono ya, karena Pak Mardiono diberikan penugasan. Jadi Rapimnas menugaskan untuk membangun komunikasi politik dengan Bu Mega, dengan partai-partai kerjasama lainnya. Itu kita tugaskan Pak Mardiono. Tapi kita berbaik sangka dan kita yakin ya, Bu Mega ini bijaksana. Saya ungkapkan dari faktor sejarah. Jadi PDIP dan P3 ini ada historis yang lama Bang. Mega Bintang 97. Kan kita dulu 2 partai yang ditekan Mudrik oleh ya dulu, Baru. Mudrik ya, Mega Iya. Bintang ya. Jadi ternyata suara-suara P3 itu melimpah ke P3. DKI Jakarta menang itu 97 karena ada Mega Bintang. Itu sejarah. Kemudian ketika beliau jadi presiden, akhirnya kan berpasangan dengan Pak Hamzahas jadi wakil presiden. Ya. Nah, demikian juga di Jawa Tengah. Gubernurnya PDIP, Ganjar, kemudian wakil gubernurnya kan Taj Yassin dari P3. Maka kita berbaik sangka insya Allah ini melanjutkan kerjasama politik kita yang sudah lama juga kita wujudkan. Jadi karena itu menawarkan Sandi yang tokoh populer, layak, mumpuni, pernah jadi wakil presiden juga, dulu calon wakil presiden di 2019, rasa-rasanya insya Allah. Jadi menarik ya kalau misalnya nanti ya Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno.
pengusaha, politisi berlatar belakang pengusaha. Nanti Prabowo maju lagi dengan Erik, ya kan posisinya sama tuh, ya kan pengusaha, pejabat, kemudian politisi juga, ya kan berpasangan dengan Prabowo. Wah, Iya. ini seru ini. Jadi pemilu kita ini jadi sangat menarik. Saya nggak tahu Anies berpasangan dengan siapa ya, masih belum bisa dibaca. Ya itu juga Pak Prabowo dengan Ganjar juga belum tahu kita dengan siapa ya sebenarnya. Ini kan kira-kira aja ya. Nah, kalau dengan Mas Ganjar sendiri sempat ya komunikasi soal cawapres. Ya mungkin di berbagai media kan kelihatan kemarin. Hmm. Sebelumnya juga pernah ketemu secara personal ya. Hmm. Artinya antara Pak Ganjar dengan Bang Sandi di Mekah baru-baru ini. Ya. Kan kita juga lihat. Nah, komunikasi personal kan sangat bagus. Sangat bagus dan ya rasa saya ideal Bang. Kalau memang ini kan dari irisan partai nasionalis dengan religius ya, dan Indonesia ini kan butuh warna yang seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, figur Sandi ini memang salah seorang figur yang memang menarik di dalam dunia politik kita, ya. Bahkan bisa berkompetisi, ya, punya popularitas melebihi para pimpinan partai, ya. Nah ini memang satu hal yang luar biasa ya, lompatan-lompatan yang dilakukan. Nah mungkin ya banyak faktor ya, pernah jadi wapres kan bersama Prabowo dulu. Iya, calon wakil presiden. Dan ya wakil gubernur biasalah itu kan. Tapi ada yang menarik Bang, izin Bang. Wakil gubernur dia memilih calon wakil presiden, dia mundur. Ya. Ini saya pikir prinsip. Dan ini saya pikir integritas dan orang yang punya karakter. Jadi demi bangsa yang lebih besar dia mundur kan. Kalau waktu itu nggak mundur kan ada masalah. Ya. Saya pikir ini nilai-nilai poin bagi Bang Sandi. Kalau Pak Jokowi sendiri terhadap Sandi untuk maju sebagai cawapres gimana? Apa kira-kira kan? Ya kan dengan diberi kesempatan Pak Sandi safari kemana-mana, itu kan artinya diberi ruang oleh Pak Presiden. Dan kita pun karena partai kita berkoalisi di pemerintah, ketika hasil Rapimnas di di Jogja, saya termasuk ikut ke istana melaporkan hasil Rapimnas. Hasil Rapimnas bahwa kita mendukung Ganjar. Lalu Rapimnas berikutnya bulan yang lalu itu saya tidak ikut melapor, tapi Pak Ketua Umum juga melapor bahwa bukan melapor sebenarnya, mengkomunikasikan bahwa sebagai partai bagian dari koalisi pemerintah kita sudah mendukung Ganjar dan mengambil keputusan memberi dukungan calon wakil presiden kepada Pak Sandiaga Uno sebagai menteri yang ada di pemerintah. Kira-kira apa responnya Pak Jokowi waktu itu? Ya rasa saya positif ya. Positif ya. Positif. Apa mendorong? Itu Pak Ketua Umum yang tahu itu. itu Pak Mardiono yang tahu. Masalahnya Pak Ketum saya undang beberapa kali di sini, janji-janji tapi belum bisa terus. Ya saya mewakili sementara. Gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti Pak Ketum bisa juga Insya hadir Allah, ya. Insya Allah. Kalau nggak bisa ke sini ya kita datang ke kantor lah. Ya, kan beliau kan utusan presiden, jadi ya agak sibuk. sibuk, Saya tahu kesibukannya luar biasa. Di samping juga mengurusi usahanya ya, bisnisnya, partai. Banyak terbagi-bagi pikirannya ini. Ya. Tapi mungkin untuk sementara fokus ya ke pemilu ya. Pemilu. Pilpres dan Pileg ini. Dan beliau rajin ke lapangan, Bang. Jadi kemana-mana seluruh Indonesia. Saya selalu juga dampingi beliau. Nah ini kan kita dengar-dengar kabar juga ini. Karena katanya untuk mendongkrak suara Ganjar di Jawa Barat. Lalu ada kesan, ini selain Sandiaga Uno yang sudah diusulkan, kayaknya ada kalangan PDI juga yang mengusulkan Ridwan Kamil nih untuk menjadi cawapres Ganjar. Nah seandainya nanti ternyata bukan Sandiaga Uno yang menjadi cawapresnya siapa? Ganjar, tetapi adalah Ridwan Kamil atau yang lain. Nah, bagaimana sikap P3?
Ya, kita sudah tahu ya banyak nama yang di kantong Bu Mega istilahnya. Tapi saya tidak melihat andainya, Bang. Kami hanya berkeyakinan dan baik sangka kepada Bu Mega. Apa yang kita tawarkan ini kan sosok yang mumpuni untuk Iya, iya. mendokrak ya kemenangan Pak Ganjar. Jadi PDIP 3 dan kita juga awal pertama diumumkan Ganjar 21 April, lalu partai yang pertama beri dukungan itu adalah P3. Ya kalau kita bicara eh, popularitas secara nasional, Ya, ya tentu Sandiaga Uno lebih populer daripada ya, Ridwan Kamil ya. ya. Ridwan Kamil kan masih terbatas lah, ya masih sekedar ya Jawa Barat plus beberapa tempat lain. Tapi Sandi karena pernah menjadi cawapres dengan Pak Prabowo dulu, Ya. ya saya kira memang tingkat popularitasnya itu Ya, sudah nasional. nasional. Nah, ya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan ya Ya, supaya Pak Mas Sandi yang dipilih Ibu Mega menjadi insya Allah. cawapresnya Ganjar. Insya Allah, insya Allah. Ya, kalau ternyata ditolak nanti bagaimana? Apakah koalisi terus jalan bersama PDIP? Ya, itu tadi kita berbaik sangka ya, karena Bu Mega ini kan orangnya realistis dan bijak ya dalam mengambil keputusan untuk bangsa. Ya. Dan fakta itu selalu Ibu kedepankan calon presiden 2014, 2019, yang kemarin juga diduga-duga mungkin ada yang lain selain Ganjar. Tapi ternyata memang survei, ya alasnya kan survei, fakta data memang Ganjar lebih diminati oleh publik. Maka diputuskan. Karena itu juga kita berbaik sangka juga. Karena Sandi adalah populer. Banyak ya irisan-irisan Sumatera, misalnya di luar Jawa, daerah timur, dan kelompok-kelompok lain. Saya pikir ini menjadi pertimbangan sungguh-sungguh oleh Bu Mega. Dan insya Allah ya kita punya keyakinan saja. Ya kalau Sandi ini kan keluarganya keluarga habaib juga ya. Ya baik juga. Keluarga Habib Kuitang katanya ya. Ya, lahir juga di Sumatera, dapat juga ya kan. Kemudian juga ibunya Gorontalo ya, Sulawesi juga kan. Jadi ya kalau dilihat tidak sisi hanya tadi kalau misalnya kita melihat hanya Jawa Barat ya. Nah, jadi makanya Bang Sandi ini maksud semua, tapi lebih menurut saya prestasi, Bang. Iya, iya betul. Lebih pada prestasi beliau. Sempat juga ya ada upaya-upaya dari koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem, itu mencoba menarik-narik Sandi menjadi cawapresnya Anies ya. saya pernah mendengar gitu ya. Oh, tapi belum pernah mereka komunikasikan ya dengan Ya, P3 ya. yang pasti sejak beliau jadi kader P3 saya tidak pernah mendengar ya. Cuman dulu ada mungkin ya bagaimana kalau kembali Prabowo Sandi diulang gitu ya. Tapi secara lebih apa namanya formal saya tidak pernah mendengar. Artinya belum ada dikomunikasikan. Cuman di media sosial memang ada beritanya, tapi Ya. memang tidak dikomunikasikan. Ya, Dengan tidak. P3. Setahu saya tidak. Ya, Setahu ya, saya tidak. ya. Apalagi setelah kita putus Rapimnas bahwa Bang Sandi memang kita calon wakil presiden bersama PDIP bersama Ganjar. Nah, jadi tutup peluang yang lain. Itu kan sudah keputusan politik, Bang. Ya. Keputusan politik nasional yang kita ambil harus bawah juga. Jadi walaupun nanti PDIP atau Ganjar tidak bersama Sandi, tetap berkoalisi dengan P3. Dengan PDIP. Ya, semoga tetap bersama, Bang. Ya, ya. Insya Allah. Kalau kita lihat ya 2019 itu kan memang banyak faktor ya yang membuat agak turun besar itu P3 ya suaranya ya. Dari berapa tadi 39 menjadi 19. itu kan berarti berapa persen itu hampir 50% ya. Suara berkurang gitu ya. Nah, satu memang ada faktor musibah, Bang. Musibah ya. Karena waktu itu pas Mas Romi sebagai ketua umum ada masalah hukum ya. Nah, orang bilang itu kriminalisasi dan lain-lain, itu silakanlah ya. Soal lain ya. Soal lain, tapi kan ada kasus hukum lah gitu ya. Nah, kemudian ada yang bilang juga, inilah gara-gara P3 ini koalisi dengan PDIP akhirnya suara turun. Nah, ya kan? Itu pandangan orang. Tapi apa benar ada dirasakan seperti itu di dalam P3? Ya, yang pasti kan musibah ya. Gus Romi yang punya program sebulan itu Bang, hampir ya sebulan sebelum
pemilu itu Mm-mm. terjadi musibah, programnya jadi nggak jalan. Mm-mm. Lalu Bang Harso pengganti PLT waktu itu juga tiba-tiba menjadi penerima mandat yang juga Mm-mm. sebulan, jadi tidak bisa melakukan langkah-langkah politik apapun ya. Mm-mm. Kalau soal kita kerjasama misalnya mendukung Pak Mm-mm. Jokowi, saya pikir yang lain juga mendukung Pak Jokowi. Iya. Tapi juga bagus misalnya Nasdem. Mm-mm. Nah, tapi lebih situasi musibah yang kita alami sehingga ya kita juga dapat hukum sanksi sosial kan Bang. Karena Mm-mm. ini ketua umumnya terlepas soal hukum ya, Ya. terjebak korupsi dan itu ditangkap gitu ya. Ya. Jadi lebih dari sisi itu gitu. Mm-mm. Nah karena itulah kita optimis insya Allah 2024 kita akan lebih bagus. Kehadiran Bang Sandi juga memberi energi baru. Insya Allah kita bisa kembali. Bahkan kita punya cita-cita realistis itu 50 Bang. Gitu ya. Itu faktor budget juga ya. Faktor anggaran dana juga yang dimiliki ya. Ya Dan waktu itu kan namanya musibah, program jadi nggak jalan, belum lagi hukum sosial di masyarakat gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan kita betul-betul bersiap lah, lahir batin lah. ya ada beberapa kan dari anggota DPR P3 yang masih aktif pindah ke partai lain ya. Ada yang pindah ke Nasdem ya kan. Waktu itu Oki ya Ya itu sebelumnya. sebelumnya kan. Sebelumnya. Nah, Tapi lebih daripada program dan itu sanksi sosial ini berat. ya ya. Ya makanya Pak Mardiono sekarang benar-benar bekerja bagaimana kembali kepercayaan masyarakat. Ya kalau P3 ini kan sebenarnya alternatif ya. Kalau kita bicara partai Islam yang masih utuh sebagai partai Islam itu memang tinggal P3 kan? Iya, Kalau PAN kan sudah terbuka. Ada non-muslimnya kan gitu. iya. Lalu kalau kita bicara ya PKB juga begitu. Tapi artinya begini, ada dua partai kan yang betul-betul yang solid soal Sejak keislaman. berdirinya kita Ya, menyatakan ya, azasnya Islam. ya. Jadi ada PKS, Ya, ada P3. Tapi kan P3 ini dilihat sebagai partai Islam yang lebih moderat, walaupun dengan warna Islam iya, lebih moderat dibandingkan PKS yang iya, dianggap sangat eksklusif gitu ya. iya. Nah itu mungkin itu menjadi peluang ya. Insya Allah jadi peluang Bang. Karena kita memang sejak berdiri ya kita tetap memilih azas Islam, tapi kita azas Islam kita kan memaknai nasionalis ya. Kita bicara kebangsaan. Dan dari dulu kita memilih tidak berada di luar kekuasaan. Hanya saja waktu itu tidak diberikan kesempatan untuk ada di kekuasaan. Tapi ketika reformasi kan ternyata Pak Hamzah jadi wakil presiden. Ini kan prestasi yang insya Allah sebenarnya kalau nanti insya Allah Sandi jadi wakil presiden, ini hanya menjemput kembali masa lalu. Ya. Jadi Ibu Mega itu kalau dengan P3 dan juga dengan kalangan Nahdlatul Ulama itu punya historis ya, yang panjang ya, yang panjang dan dalam. jadi hubungan masa lalu memang yang Ya menjadi cukup panjang. pertimbangan Iya. gitu. Nah kira-kira apa yang mau ditarik keuntungan dari bagi P3 dengan berkoalisi dengan PDIP? Kira-kira apa sih yang mau diambil manfaatnya? Kita lebih pada kerjasama yang sudah lama yang tadi saya jelaskan historis masa lalu 97, lalu waktu zaman Pak Bu Mega dengan Pak Hamzah di Jawa Tengah sendiri. Jadi ini kita lebih daripada pengalaman kerjasama yang memang berkesinambungan dan mesra. Belum ada terjadi apa-apa ya. Kemudian kita juga ingin bangsa ini bisa sejalan ya antara religius, nasionalis. Ini kan warna yang tidak bisa kita mungkiri gitu ya. Kalau ada istilah nggak boleh politik identitas dalam konteks bangsa terpecah-pecah. Tapi identitas itu memang harus ada. Kan PDIP partai ideologi, P3 juga partai ideologi gitu. Islam dan nasionalis bergabung ya. Iya, Jadi bergabung. Jadi Islam nasionalis kemudian jadi nasionalis religius. Iya. Wah. Kalau istilah saya Bang izin, saya bilang kan bangsa yang besar ini kita tidak mesti person dibalut oleh hubungan darah, kemudian juga satu suku, kemudian satu agama. Tapi kita kan diikat oleh rahim yang satu itu Ibu Pertiwi. Ya. Nah itulah
apa sebenarnya khitoh P3. Kalaupun kita menyebut partai Islam, tapi ada 3 ukhuwah kan. Ukhuwah Islamiyah, satu agama. Ukhuwah watoniyah, ini ukhuwah kebangsaan. Kemudian ukhuwah basyariah. Jadi kita tidak melihat agama manapun. Jadi sebetulnya kita sangat modern gitu. Ya, ya. Persoalan tidak ada non-muslim yang masuk ke P3 itu hanya aturan partai saja kan. Iya, Konsistensi ya. iya. Dan itu Konsistensi. pun di daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua, gitu, di NTT, kita juga bolehkan. Ya, ya. Ya, tapi karena memang kita partai Islam, di daerah-daerah yang lain itu kita tidak. Tergantung kondisi tempat dan kondisi Nah, politik. itu yang ya. kita sebut tadi, kita ukhuwah kebangsaan itu. Nah, bagaimana sikap arus bawahnya P3 ya? Artinya kan begini, pada tingkat elit, di dalam koalisi dengan PDIP itu kan nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan ada problem pada tingkat bawah, masyarakat kelas bawah ini kan, Iya. para pendukung, kader semuanya yang terus terang saja kan kadang-kadang masih agak eksklusif ya, militansi, Iya. seolah-olah memang apakah sudah clear bagi mereka dalam berkoalisi ini, dan kemudian satu lagi, bagaimana persepsi mereka terhadap PDIP? Ya, itu tugas kita meyakinkan ya, harus bawah, karena itu struktur kemarin kita libatkan 2 Rapimnas itu, DPW, DPC seluruh Indonesia. Ya, tapi namanya kader ya, tentu ada juga kader-kader tertentu yang menerima berbeda persepsi. Tapi kita yakinkan bahwa ini soal kebangsaan. Jadi kita tidak boleh dikotak-kotak oleh satu warna, satu ideologi ya. Yang penting bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Nah, karena itulah Bang Sandi hadir. Kita buktikan bahwa P3 ini kan, Bang Sandi tentu masuk P3 juga bukan serta-merta tanpa pertimbangan. Nah, dia setokoh Bang Sandi masuk P3. Kita artinya ini juga menjadi penguatan kita di kalangan masyarakat. Harinya kan yang penting kerja-kerja politik untuk bangsa. Nah, karena itulah tugas kita meyakinkan. Jadi arus bawah, DPC, DPW, PAC itu kita yakinkan kader-kader kita untuk memahami. Jadi kita ini kan nggak boleh baper juga dalam politik gitu ya. Ketika misalnya dulu, misalnya harus memilih calon presiden A, tapi ya sekarang ternyata demi bangsa juga AB bergabung. Nah, dan ini pengalaman-pengalaman politik 2014, 2019 ini juga memudahkan kita untuk meyakinkan kalangan bawah. Kalau kita bicara basis ya, basis P3, kemudian kita bicara pada aliran politik P3 gitu kan. Kan untuk mendorong kebesaran P3 dan akan mendapatkan kotel efek yang besar, itu kan harusnya P3 tuh dukung Anies ya. Ya, kan ada juga fakta apa namanya, survei ya, bahwa masa P3 itu ada juga yang banyak dukung Anies. Karena itu kita mengambil kemarin ada juga kita dengan para ulama. Kita ada majelis syariah. Jadi majelis syariah juga sudah melakukan kajian-kajian yang nanti akan kita yakinkan pondok-pondok pesantren, basis-basis P3 kita kan punya penetrasi pasar. Sebetulnya penetrasi pasar PDIP nggak mungkin juga kita garap, tapi penetrasi pondok pesantren, ulama-ulama. Dan inilah tugas-tugas majelis syariah kita untuk meyakinkan masa-masa kita di kalangan bawah, basis-basis pondok pesantren, bahwa keputusan kita ambil adalah keputusan kemaslahatan. Gitu, Bang. Itu pilihannya tidak ke Anies tapi ke Ganjar ya. Ya, ya itu dia, artinya ke Anies ya kan kita belum kerjasama kan. Nah, kita belum kerjasama, dan kita kerjasamanya, kita ini kan Apa partai. mungkin problem Anies ini problem partai pengusungnya yang belum cocok dengan P3? Bukan kan, artinya kan 3 partai ini secara formal mendeklarasikan Anies kan setahu saya juga belum. Hanya sifatnya ada apa namanya, Baru ketemu lah. ketemu ya. Ngobrol. Tapi kalau PDIP yang kita panjang historisnya yang saya jelaskan tadi sudah mengumumkan Ganjar. Ya. Nah, kita juga tahu diri Bang, kita kan 19 ya. Jadi kita harus mengambil langkah-langkah politik. Tapi insya Allah ijtihad politik kita, karena sudah kita bersama ulama kita kan di majelis syariah ini kan punya pondok pesantren.
kita minta fatwa ulama, ya sudah kita bismillah Iya. kerjasama dengan PDIP. Jadi dengan langkah mengambil dengan koalisi dengan P3 itu sangat yakin ya bahwa akan bisa mendongkrak suara P3. Insya Allah. Banyak faktor ya. Faktor berkoalisi dengan PDIP. PDIP. Kemudian ada faktor Sandiaga Uno. Ya. Dan tentu faktor ulama-ulama dan kiai-kiai tradisional Ya. yang katanya kenapa menjadi 19% ini 19 kursi. Saya mendapat informasi memang selama kepemimpinan Soeharto Monoarfa itu kurang diperhatikan yang namanya kiai-kiai pondok-pondok tradisional itu. Lebih mengandalkan main-main medsos ya. Makanya Pak Mardono kerja keras. Begitu beliau diamanahkan, langsung kerja keras ya ke ulama-ulama, ke pondok-pondok pesantren. Karena basis kita di sana. Ini kan partai warisan ulama ya. Nah, oleh karena itulah Pak Mardono melakukan itu. Termasuk saya sebagai wakil ketua umum, saya kan juga orang-orang yang latar belakang basis keislaman gitu ya. Yeah. Nah, insya Allah faktanya sekarang kan survei terakhir kita sudah di atas 4%. Ya. Oh ya, bukan 2,9. Itu kan yang lama, Bang. Oh yang lama. Yang baru berapa? Yang lama udah 4,1 berapa gitu Survei siapa indikator? ya. Ya, ada beberapa survei, Bang. Udah 4% ya. Ya itu, nah kehadiran Bang Sandi kita harapkan Biasa juga kalau memberi- 4% tuh bisa jadi paling nggak 7 atau 8% tuh bahaya Kalau juga dia- di P3 nih. bicara survei, Bang, dulu kita nggak lulus terus gitu. Tapi faktanya alhamdulillah kan. Lolos kan? Lolos gitu. Misalnya kalau saya misalnya lihat Nasdem dulu ya. Nasdem di survei itu kan waktu 2014 1,3 ternyata bisa di atas ternyata bisa di atas 5% ya. Kemudian ketika 2019 disurvei lagi hanya 3%, ternyata bisa 9,6%. Ya, jadi biasanya ada beberapa digit itu naik Ya setelah mudah-mudahan, maka target kita 11 juta ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, kita beri tugas mulia sebenarnya. Kalau saya tidak tugas berat, tugas mulia kepada Bang Sandi sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu Nasional. Oke lah, selain merekrut Sandiaga Uno ya, apalagi upaya yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk mendongkrak, untuk membesarkan suara P3? Kita kerja-kerja politik, Bang. Kan ada 3 trilogi pemenangan kita ya. Di samping kultur partai kita berbasis Islam, ulama, pondok pesantren, penetrasi pasar, om-omes pendiri. Kemudian juga kita menguatkan struktur. Jadi Pak Ketum kita, Pak Mardiono itu luar biasa. Jadi penguatan struktur. Jadi kekuatan struktur itu kalau dihitung udah 6 juta. Jadi kalau berfungsi DPW-nya, DPC-nya, PAC-nya, ranting itu udah 6 juta, Bang. Gitu. Kalau sekarang basis P3 itu di daerah mana aja ya? Yang kira-kira kantong-kantong P3 yang cukup besar gitu? Ya sebenarnya kan dulu juga Jawa Barat ya, sebenarnya Jawa Timur gitu ya, DKI. Nah sekarang makanya kita betul-betul DKI Banten kita, Pak Mardiono kan di Banten ya, punya perusahaan di Banten ya kan, itu yang basis-basis selama itu kita kejar. Aceh gitu ya, Riau sendiri ya, Sumatera lah. Nah tadi kerja-kerja struktur betul-betul ini dikelola oleh Pak Mardiono. Kemudian juga figur, nah figur caleg-caleg itu Bang alhamdulillah TNI, Polri, dan orang-orang pengusaha-pengusaha juga sudah direkrut. Jadi Pak Mardiono kerja keras. Jadi itu yang membuat kita optimis. Jadi bukan hanya Bang Sandi, banyak tokoh-tokoh lain juga. Oke. Kalau mengenai sumber dana gimana ya? Kuat. Mungkin Sandi salah satu menjadi tulang punggung sumber dana ya. Ya kita kan sadar Bang ada rumus candaan ya, tapi nggak serius ya. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu, tidak berbiaya. Nah sekarang kita ingin bermutu dan berbiaya insya Allah. Gitu ya. Pak Mardiono sudah berkomitmen. Kan beliau pengusaha sukses. Ya. Ya dia. Ya ini anugerah juga nih bagi saya, di mana-mana katakan kehadiran Pak Mardiono jadi ketua umum, Bang Sandi sebagai ketua umum ini anugerah.
Ya bagi Pak Mardiono ini pertaruhan. Itu dia tanggung jawab sejarah. Pertanggungnya apa nama istilah beliau ini reputasi politik saya gitu. Kalau senior-senior P3 yang lain masih aktif nggak ikut membantu apa tukar pikiran? Ya Kan seperti Pak Zarkasi Nur itu 82 tahun lebih ya ada umur. lagi kan si ini siapa Bang Bahtiar Hamzah ya? Ya berarti anaknya kan ketua DPP kita, wakil ketua komisi 5 Oh, anaknya. ya Ya, bagus lah tentu ya. cara Jadi moral tentu beliau dukung. ada lagu juga Irgan ya, Irgan. Mbak Irgan masih. Masih Ya ya. sekalipun tidak struktur ya. Yang senior-senior seperti Duta Besar Pak Arsol di Maroko. Ya. Ya alhamdulillah Bang Asrul masih di Maluku ya? Maroko. Waduh, kita Jadi di undang-undang belum sempat ke sana kita ini. Aduh, Bang Asrul itu harusnya maju gubernur Sumatera Utara itu ya. oh bisa. Ya. Lengkap karunya kan. Jadi selain P3, partai apa lagi kira-kira yang akan bergabung dengan P3 dan PDIP dalam koalisi ini? Mungkin dengar-dengar atau yang ada yang ingin juga bergabung lagi? Saya dengar ada. Ada ya? Ada ya akan bergabung Misalnya mungkin di ujung-ujung. siapa tuh? Wah saya nggak kapasitas Bang kita bicara partai orang lain, tapi saya dengar ada gitu. Ya. Gitu ya? Insya Allah. Nah sampai hari ini kan KIB kan belum bubar. Dia mudah-mudahan bisa bersama di situ. Ya, tentu koalisi PDIP dan P3 ini lagi mendekat-dekati juga ya upaya-upaya dengan apakah mendekati Golkar atau PAN misalnya. Yang ada di KIB tentu kita ingin bersama. Kita ingin tetap utuh kalau bisa kita bersama. Makanya komunikasi politik antara ketua-ketua KIB masih berjalan baik. Ya kalau kita lihat ke depan ini kan nanti apapun ya, sekecil apapun polarisasi itu akan tetap muncul di tengah-tengah. Apakah kampanye atau dalam dialog-dialog ya. Kemudian kita melihat juga politik identitas itu kan masih tetap muncul. Nah, kira-kira P3 dalam mengatasi persoalan polarisasi, politik identitas, dan hal-hal semacam itu, ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh P3? P3 kan partai sangat berpengalaman Bang ya. Ya. Sudah 50 tahun usianya lebih. Terus kemarin juga saya termasuk di antaranya rapat bersama dengan PDIP. Kita lebih pada program, gagasan, apa yang harus dikerjakan sebagai wakil presiden masa depan. Jadi kalau polarisasi mungkin itu akan terjadi, ya agak sulit juga kan ini kan soal cara pandang ya, kematangan berpolitik masyarakat kita. Nah, tetapi kita tetap berusaha lebih pada program. Sekarang kalau Allah takdirkan, kan kita itu berdoa, Ganjar dengan Sandi, maka kita lebih pada program. Prestasi-prestasi mereka kan bisa kita nilai. Pak Ganjar misalnya, anggota DPR RI, jadi gubernur berprestasi, ya kan. Kemudian Bang Sandi juga pengusaha sukses, lalu jadi wakil gubernur, menjadi calon wakil presiden, jadi menteri yang berprestasi. Jadi dua tokoh bangsa ini, saya pikir bisa merajut masa depan Indonesia lebih baik. Apalagi visi Bang Sandi ini kan banyak visi ekonomi, Bang. Ya, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah Sandi itu mengatakan nggak, saya siapkan sekian triliun nih untuk membesarkan P3? Ada nggak kira-kira? Yang dia katakan siap lahir batin untuk membesarkan P3 dan jika calon wakil presiden siap lahir batin untuk membangun bangsa. Itu yang ada gitu. Oh, tapi nilainya tidak disebut berapa ya? Ya mungkin dengan ketua umum nggak tahu ya. Gitu ya. Ya tapi kan masa lalu kita bisa lihat beliau kan siap berkorban lahir batin ya. Apalagi kalau bahasa beliau kan ini saya sudah masuk partai Islam. Tentu saya tahu ya ada kewajiban untuk. Kita harapkan Mas Sandi ini jangan janji aja ya. Insya Allah. Artinya apa yang sudah disepakati itu diwujudkan. Insya Allah. Ya kan? Kadang-kadang orang kan sebelum ditetapkan janjinya macam-macam, setelah ditetapkan lupa. Ya kan beliau ketua benang pemenang pemilu. Pemilu itu dua, pemilu pilpres dan pemilu legislatif kan. Beliau yang paling bertanggung jawab. Ini juga mempertaruhkan kredibilitas prestasinya sebagai anak bangsa kan. Ya tapi tetap mengharapkan Mas Sandi jangan sampai lupa ya. Insya Allah. Kalau lupa bahaya ini. Ya tapi ini kan membangun trust, kepercayaan. Iya.
Jadi dalam politik ini kita jangan main-main. Ya kan betul. Ya. Kalau dia main-main ya trustnya orang nggak percaya Nggak percaya. ke depan. Dan beliau kan masih muda ya. Ya. Tentu obsesinya masih panjang. Nah, Ya tentu bukti-bukti perlu dibuktikan. mungkin ada closing statement. Ya tentu pertama terima kasih saya sudah bisa diundang. Lalu insya Allah kita punya keyakinan dengan kerja-kerja politik, dengan strategi yang dimainkan Pak Mardiono, insya Allah P3 akan dapat sesuai dengan estimasi ya. Kita 50 kursi, kemudian hadirnya Pak Sandi tentu memberi energi baru bagi kita. Dan semoga juga yang sudah kita putuskan oleh Rapimnas, Pak Sandi bisa menjadi pasangan ideal bagi Pak Ganjar khususnya dengan PDI karena kita sudah kerjasama. Ya. Dan semuanya ini untuk bangsa. Mudah-mudahan bangsa yang besar ini, pasangan nasionalis religius ini bisa membawa perubahan lebih baik, maju dan sejahtera. Itu harga mati nggak tuh Sandi sebagai cawapres itu? Ini ikhtiar maksimal. Ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti bukan Mas Sandi yang jadi cawapres, buat P3 tetap bersama PDIP ya, koalisi ya. Kalau komitmen kebersamaan sudah kita bangun dari awal. Oke, terima kasih Terima kasih Bang. Mas Rusli Effendi. Luar biasa. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Iya. sambil ngopi. Di awal kan ada pantun Bang. Di ujung harus ada pantun. Silakan. Tepung tawar tepung sejati, Ah. tepung anak Sriwajapati. Kita sudah berbincang dari hati ke hati. Semoga Indonesia maju di masa yang akan datang nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.